Dan seperti saya janjikan tadi, kita akan berbicara lebih jauh mengenai perjalanan KRI Bima Suci ini, dan sudah hadir Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Laut, ada Laksamana Pertama Julius Wijoyono. Selamat pagi Pak Julius, sekali lagi terima kasih sudah hadir. Kita ingin tahu nih Pak, untuk KRI Bima Suci ini sebenarnya misinya apa Pak yang dibawa dalam perayaan 91 hari ini Pak? Ya, pertama saya haturkan terima kasih dulu kepada Kompas TV karena sudah menayangkan secara eksklusif kegiatan KRI Bima Suci yang luar biasa ini. Misi utamanya adalah melaksanakan pelayaran navigasi astronomi, kemudian mempraktekkan semua pelajaran profesi yang sudah diberikan kepada mereka. Kemudian yang kedua adalah membentuk mental juang karakter prajurit Matra Laut. Jadi di sini akan jelas bahwa mereka yang tadinya dididik di bangku kuliah, begitu akan masuk ke Bima Suci, 3 aspek sekaligus akan bekerja. Jadi pertama aspek kognitif, afektif, dan psikomotor bersama-sama dilakukan. Yang paling penting adalah bagaimana mereka memberikan wawasan tentang tempat yang disinggahi. Antara bagaimana mereka harus bersosialisasi dengan dunia internasional, bagaimana kemampuan mereka dalam pelayaran-pelayaran tersebut. Kemudian yang lebih penting lagi adalah peran diplomasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 pasal 9 menyatakan bahwa salah satu tugas pokok Angkatan Laut adalah melaksanakan tugas diplomasi. Oke, jadi ada beberapa misi lah, bisa dibilang misi dibagi-bagi ini bisa dalam beberapa pelatihan atau penggunaan dari hasil pelatihan itu satu ya Pak, ya Pak ya. Dan ini terkait dengan karakter kapalnya itu sendiri ya Pak ya. Betul. Dan yang kedua adalah ini kapal tidak di laut saja, pasti akan berlabuh juga kan Pak. Nah ada misinya juga pada saat mereka turun dan berlabuh ya Pak. Betul. Apa yang mereka lakukan biasanya kalau di situ? Mereka pertama akan melakukan namanya kortisikol, akan melakukan melakukan pertemuan, kemudian mereka akan melakukan demo ataupun demo tentang tari-tari kita, makanan-makanan kita sebagai duta pariwisata kita. Oke, jadi duta pariwisata juga, gitu. Mengenalkan Indonesia lagi juga begitu. Mengenalkan Indonesia. Kalau pelatihan yang tadi saya katakan mengenai karakter kapalnya itu sendiri, apa yang menjadi karakter kapal dari KRI Bima Suci ini yang akhirnya menjadi tempat latihan terbaik bagi mereka Pak? Ya, seperti saya sampaikan di depan tadi bahwa 3 aspek yang harus dipenuhi dalam pembelajaran adalah kognitif, afektif, dan psikomotor. 3-tiganya ini bisa dituangkan, bisa dioptimalkan di KRI Bima Suci. Dari situ mereka hanya mengandalkan alam, tidak mengandalkan GPS kayak kapal-kapal modern. Bagaimana mereka membidik rasi bintang yang sekitar 88 rasi untuk menentukan posisinya. Harus membaca manual semua itu ya? Manual. Kemudian bagaimana mereka mengatasi kesulitan-kesulitan di permesinan misalnya, atau di elektronikanya, atau bagaimana mendukung logistiknya. Di sini semua akan dipraktekkan secara faktual, bagaimana kondisi di lapangan. Belum lagi nanti mereka dihadapkan dengan ombak yang besar misalnya. Ya. Apa yang harus dilakukan? Itu dari kesulitan-kesulitan itu mereka akan menemukan jati dirinya. Dan yang lebih penting lagi adalah sehebat apa ketuhanan mereka. Ketika saya di tengah laut misalnya, ombak dengan ombak besar, kalau memang kita betul-betul beriman, itu akan tampil dalam kepasrahan. Di samping itu juga bagaimana dalam kesulitan-kesulitan tersebut mereka harus tetap bekerja, mereka harus tetap mengarahkan kapal ke sesuai tujuan. Iya, bisa fokus nggak tuh di tengah badai, di tengah kekhawatiran terhadap diri sendiri. Betul. Gitu ya. Kita tidak bisa merubah arangin, kan tidak bisa. Tapi bagaimana arangin itu bisa membantu kita mencapai tujuan. Itu kapal layar memang sedikit lebih berserah dibandingkan dengan kapal-kapal modern sekarang ya Pak. Itu kenapa karakter kapal ini menjadi sangat-sangat penting juga. Nah mungkin boleh ceritakan juga Pak perjalanan dari KRI Bima Suci ini dari 2017 dan juga selama pandemi itu Pak. Oh, perjalanannya cukup panjang dari Bima Suci ini. Yang lalu pernah dari saya lihat, yang lalu dari mulai Spanyol karena dibuat Spanyol, kemudian Mesir, Italia, Mesir, Arab Saudi, Sri Lanka, Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Papua Nugini, Cina, Korea Selatan, Jepang, Rusia, dan Filipina. Sebenarnya udah membelah bumi juga nih. Sudah kapal ini sebenarnya. Sudah teruji kapal ini. Dan selama pandemi itu sempat harus menghentikan perjalanan kah atau apa tugasnya? Pernah ke beberapa negara tapi tidak turun. Papua Nugini tidak turun. Jadi perjalanan tetap berjalan. Ya, cuma difokuskan ke dalam.
Oh, di dalam lebih negeri. banyak dalam negeri. Oke, Karena waktu itu beberapa negara masih close. berarti inilah yang membuat ini semakin berarti lagi karena ini perjalanan Yes. pertama bisa dibilang ya Pak ya? Ya. Misi ke luar negeri Setelah pandemi. setelah pandemi Ya. ini yang menjadi pertama. Mungkin semangat dari prajurit yang akan berangkat tuh bagaimana Pak? Mungkin Anda... Luar biasa. Antusiasme mereka luar biasa termasuk dari Kompas. Mungkin dari Tim kita juga ya, semangat tuh Pak. dari Kompas 3, kemudian dari media lain ada, itu mengharapkan mungkin lebih. Tapi karena kapasitas tempat yang terbatas, sehingga hanya mampu menampung 4 dari rekan-rekan media. Bapak sendiri kan ada pengalaman bersama Dewa Ruci ya Pak ya? Ya. Pasti ada tantangan Pak ya? Ya. Di tengah perjalanan pasti kondisi cuaca tidak akan selalu bersahabat. Yes. Itu pasti ya Pak ya? Pasti. Suasana di tengah laut itu unpredictable. Kenapa kita digeser dari negara agraris ke negara maritim? Karena konsekuensi sebagai bangsa maritim adalah outward looking, bukan inward looking. Kemudian menjadi trendsetter, bukan follower. Itu konsekuensi dari negara maritim. Ketika kita di laut, kita harus melihat di balik cakrawala itu seperti apa. Harus berani menghadapi ombak yang sedemikian rupa. Iya. Di tengah laut kita tidak melihat apa-apa, yang kita lihat hanya Ke atas. bintang. 88 rasi itu yang kita andalkan. Kalau dilihat ujung ke depan, belakang, kiri, kanan sama aja Pak Sama ya? semua. hanya benar-benar garis lurus saja. Iya. Batasan antara air dan langit. Udah itu saja. Sudah. Ya? Kita kesannya hanya sendiri. Dan disitulah kembali lagi bagaimana hubungan emosional kita sama Tuhan itu teruji. Oh ternyata Tuhan itu hebat. Oh ternyata Tuhan itu luar biasa. Di situ kita menemukan jati diri kita. 91 hari perjalanan ini akan berlangsung, mengarungi 2 benua dan nanti akan hadir di beberapa negara juga untuk menjadi diplomat-diplomat kita. Yes. Membawa misi diplomasi Indonesia juga di KRI Bima Suci ini. Pak Julius, terima kasih dan kita doakan KRI beserta seluruh krunya dan semua yang ikut serta bisa kembali dengan selamat. Amin. Membawa pulang semangat baru, membawa pulang cerita yang menarik juga. Yes. Biar nanti bisa bercerita juga seperti Pak Julius ini. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Saudara Steve. pertama Julius yang sudah hadir bersama kami. Kami akan kembali lagi di Sapa Indonesia Pagi dengan perbincangan dengan Gubernur Akademi Angkatan Laut, Laksamana Muda Denny Hendrata yang akan hadir bersama kami di usai jeda berikut ini bersama Bayu Stiono. Saat lagi.